Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersua lagi di acara Tempo Dulu. Dan alhamdulillah pula di pagi hari ini kita sudah kehadiran tamu. Beliau adalah dari Solo Associated sebagai ketuanya, Mas Dhani Saptoni SS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah viral di medsos, ada pertunjukan ya atau pagelaran seni ya, tari tentang Adeging Kutha Solo begitu. Nah, ini pula yang menjadi tema pagi hari ini terkait dengan Tempo Dulu. Saya dulu juga pernah berurusan dengan pihak imigrasi. Kenapa itu, Mas? Ya, saya membuat paspor begitu. Saya KTP saya tertulis tempat tanggal lahir. Nah, tempat saya tulisannya salah. Gitu, mereka nggak ngerti salah itu karena dia mungkin di bawah saya gitu umurnya ya. Jadi, oh, Pak ini nggak bisa, ini salah itu mana? Gitu malah. Salah itu mana? Salah itu Surakarta, Pak. Surakarta itu, Pak. Nggak mungkin ini malah. Nah, akhirnya ribet di sana, dia ke belakang gitu, minta petunjuk yang ada di dalam gitu. Oh iya, ternyata Solo itu Surakarta ya, Solo ini. Nah, ini sebenarnya terkait dengan nama, toponimi nama ini mungkin bisa lebih diperjelas. Bagaimana muncul ada tulisan Solo, ada tulisan salah, membacanya ada yang Solo, ada yang Solo, ada yang salah begitu. Nah, mungkin bisa sampaikan. Silakan. Jadi saya ingat salah satu pidato Bung Karno di sekitar tahun 1955, waktu itu beliau sampaikan di Siwedari soal penyebutan nama kota ini. Jadi pada waktu itu Bung Karno mengingatkan dan sekaligus menekankan bahwa untuk penyebutan kota Surakarta ya, kita sebenarnya nanti akan saya jelaskan juga, itu yang benar adalah Solo. Solo, betul. Itu berdasarkan dialek asli. Nah, sedangkan Solo itu adalah dialek yang digunakan orang-orang Eropa, terutama orang-orang Belanda yang pernah bercokol di sini, seperti itu. Jadi penulisan pun kalau kita memakai ejaan Jawa, itu adalah salah ya, kalau dibaca seperti itu. Tapi untuk penyebutannya adalah Solo. Nah, orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda ini hanya sering menggunakan ini tadi, konteks Solo ini. Nah, makanya kemudian lebih populer penyebutan dari orang-orang Eropa ini untuk menyebut kota Solo sebagai Solo. Seperti itu. Nah, kalau kita kaji lebih spesifik, nama kota ini itu sebenarnya sudah berubah berdasarkan sejarahnya. Di tahun 1745 Sinuwun Pakubuwono II sudah mengganti nama desa Solo menjadi Surakarta Hadiningrat, lengkapnya seperti itu. Maka seiring zaman berlalu kita melihat bahwa konteks nama Surakarta itu dipakai secara resmi, dalam arti secara administrasi gitu kan, selalu ditulis misalnya kalau di KTP tempat tanggal lahir Surakarta kan seperti itu. Sedangkan Solo itu lebih ke kosakata yang populer. Jadi yang Surakarta ini resmi, yang Solo ini populer, sedangkan Solo ini adalah dialek yang tradisional ketika kita berbicara tentang sejarah. Jadi orang-orang kuno yang paham itu. Ya, itu makanya dulu orang-orang di luar Solo sering menyebut sebagai saking pundi, saking Solo seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada pilihan-pilihan, tapi ya seiring perkembangan masyarakat ini tidak masalah seperti, karena ini hanya ketika orang menyebut Solo atau Solo atau Surakarta akan merujuk pada satu wilayah ini saja, seperti itu. Iya. Ada lagu juga
juga Sluku-sluku Bathok Elaelo, Si Romo Menyang Solo. Nah itu beda dengan Gesang Bengawan Solo. Solo, ya itu sudah masuk unsur-unsur Eropa ya di sana, karena dialek atau orang mana Belanda rata-rata sulit menggunakan vokal Solo. Itu sulit, ya. Baik, kemudian terkait dengan ini tentang kota Solo sendiri atau Kutha Solo sendiri itu kapan mulai dihitung sebenarnya? Nah, jadi memang akhir-akhir ini beberapa tahun kebelakang itu banyak terjadi perdebatan tentang penetapan hari jadi Kutha Solo. Secara resmi kita memakai tanggal 17 Februari sebagai hari jadi Kutha Solo. Ada yang Juni juga ya sepertinya? Enggak, 20 Februari. 20 Februari. Jadi selang selisih berapa hari. Nah itu dulu pernah disampaikan pada waktu Pak Wali Kota Imam Sutopo. Pada waktu itu kan penetapan hari jadi di eranya Pak Imam Sutopo itu. Itu sebenarnya memang kalau ada versi lain, berarti ini kan ada sebuah dinamika baru, temuan-temuan baru. Ini bisa dikaji secara dialektika keilmuan di ruang-ruang akademis seperti itu. Ini bisa dikaji ulang. Tetapi sebagai momen, karena itu saat itu kita butuh satu momen hari jadi, maka ditetapkan sesuai dengan beberapa laporan Belanda saat itu bahwa kepindahan keraton dari Kartosuro ke Surakarta kalau dikonversi ke Masehi saat itu adalah tanggal 17 Februari 1745 seperti itu. Kemudian beberapa kalangan beranggapan bahwa kalau kita menganggap ini sebagai satu aktivitas kebudayaan, maka harus dilihat dari kebudayaan di mana aktivitas itu muncul, yaitu kebudayaan Jawa yang berkiblat ke keraton, yang kemudian juga memiliki konversi penanggalan Jawa sendiri yang kita tahu itu ada selisih dengan Masehi. Nah kalau dikonversikan dengan yang ada di keraton itu jatuhnya 20 Februari, seperti itu. Ya. Berarti ada dua versi, ada 17, ada 20 ya. Jadi yang dilihat kirapnya, perpindahan atau deklarasi merubah nama atau mulai dibangun. Nah seperti itu kan ini penuh perspektif Mas G. Seperti itu. Ya. Betul ya. Itu sama juga dengan diri saya. Saya terus saya dulu infonya dari orang tua saya itu 6 Juni. Tapi pas didaftarkan di kantor kelurahan itu 8 Juni. Yang masuknya 8 Juni saya. Begitu. Tapi alam ya. Jadi ya saya ngikut aja, nggak masalah. Kapan lahir juga mati juga ngerti kapan. Karena kalau hitungan Jawa, hitungan Jawa itu kan ada misalkan Kamis siang dengan Kamis malam itu hitungannya beda. Kalau Kamis siang itu masuk hari Kamis, kalau Kamis malam kemudian kita menyebutnya malam Jumat seperti itu. Kalau orang yang tidak paham, malam Jumat dikiranya Jumat malam, padahal itu Kamis malam kan seperti itu. Karena setelah antara jam 3 sampai jam 5 sore sesuai WIB kalau di tempat kita itu menurut perhitungan Jawa sudah berganti hari seperti itu. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini bahasan kita tentang Adeging Kutha Solo ya. Adeging itu berdiri ya. Ngadeg itu pun juga berdiri begitu. Kalau di Kromo Inggilkan itu jumeneng ya. Dan tentang Adeging Kutha Solo sendiri. Sebenarnya waktu itu ada informasi juga bahwa semula itu adalah nama dari tokoh yang ada di Solo sendiri, Ki Gede Solo. Nah itu bagaimana itu? Jadi untuk Ki Gede Solo, nama Ki Gede Solo sendiri sebenarnya merujuk ke tempat tinggal, lokasi beliau tinggal itu di Desa Solo itu. Jadi dia kan sesepuh atau tetua di situ. Jadi disebutkan sesuai dengan nama asal seperti itu.
Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang Adeking Surakarta Hadiningrat atau Kutha Solo ini sudah sering dibicarakan, tapi banyak orang lupa bahwa kita berkisah tentang sejarah, berdiskusi tentang sejarah itu yang terpenting adalah nilai. Jadi nilai-nilai yang mungkin bisa kita ambil dari situ, bukan hanya sebuah fragmen rangkaian cerita kan, itu sebenarnya banyak sekali nilai yang bisa kita ambil dari perjalanan sejarah berdirinya Surakarta Hadiningrat ini, dan itu saya kira masih relevan dan kontekstual dengan zaman sekarang. Dan ini harus mengertikan ya. Dimengerti karena kalau kita hanya menerima mentahnya, kita jatuhnya akan ke sesuatu yang bersifat mitologis dan tidak logis itu, Mas. Ya, ini satu bentuk-bentuk apa nuwun sewu pembodohan yang kita amini seperti itu. Seperti misalkan kita lihat pada waktu mulai pembangunan keraton, ketika dulu rawa-rawa Kedung Lumbu itu akan dibunteti atau ditutup, itu kan ada satu cerita itu tidak bisa ditutup terus minta tumbal dan sebagainya. Itu hanyalah kiasan, karena ini bahasa-bahasa sastra dari pujangga. Nah, oleh masyarakat umum kebanyakan ini dimengerti secara harafiah, yang kemudian jatuhnya ke situ tadi. Nah, ini sebenarnya ada simbol dan value yang bisa kita pakai, dan ini sebenarnya sangat mendidik. Gimana simbol-simbol yang diceritakan di situ itu adalah satu bentuk aktivitas berperi kemanusiaan. Betul. Seperti itu. Seperti misalkan disebutkan rawa-rawa Kedung Lumbu harus ditutup dengan sekar delimo, moto teledek dan Gonggyai sekar delimo, moto teledek dan niyogo itu tadi, ringgit. Nah, ringgit itu. Ini sebenarnya kan satu bentuk ganti rugi. Jadi ceritanya begini, pada waktu lahan Desa Solo akan dipakai untuk keraton, kan itu sudah ada hunian di situ. Dan Pakubuwono II sendiri sebagai seorang raja sebenarnya itu kan masuk wilayahnya. Tapi beliau tidak mau terus pembebasan lahan ini tanpa ada langsung gusur gitu aja enggak. Tapi kemudian ada diceritakan satu pertemuan antara Ki Gede Solo, Pakubuwono II dan Mayor Hogendorf, wakil dari company saat itu, di salah satu lokasi yang sekarang masuk ke area benteng Vastenburg. Di situ ada pohon beringin ditandai itu, karena zaman dulu kan orang belum mengenal monumen dan sebagainya, biasanya ditandai dengan pohon beringin. Nah, itu sebagai satu ingatan ada peristiwa penting di situ. Nah, di situ terjadi komunikasi tentang ganti rugi, tentang ganti rugi untuk warga Solo ini tadi. Nah, setelah itu kemudian tempat beringin ini dimunculkan mitos. Dimunculkan mitos yang di situ ditanam cincin Sinuwun Pakubuwono II, terus kemudian sakral angker seperti itu sebenarnya simbol bahasa-bahasa simbol yang harus tidak gampang kita percaya seperti itu. Karena cincin itu melambangkan stempel. Stempel itu kan orang zaman dulu, raja-raja zaman dulu kan cap itu di cincin ya. Makanya ketika Raja Sedo sampai sekarang itu biasanya hingga era akhir Pakubuwono XII itu masih terjadi stempelnya itu berupa cincin. Dan itu di depan banyak orang, di depan kerabat itu dihancurkan kemudian. Karena raja berikutnya tidak akan memakai stempel itu lagi. Seperti itu. Nah, ini kemudian harus kita maknai sebagai satu yang faktual, bukan bahasa-bahasa sakral seperti itu. Nah, ini bahwa di situ ada kesepakatan MOU antara Pakubuwono II dengan Ki Gede Solo dan Hogendorf bahwa akan diberikan ganti rugi. Tapi kenyataannya ganti rugi itu tidak mencukupi. Dan kemudian muncullah cerita rawa-rawa Kedung Lumbu sulit untuk ditutup. Nah, itu dikarenakan apa? Warga Solo protes. Protes karena ganti ruginya tidak cukup dan mereka mogok kerja seperti untuk membantu itu tadi pembangunan keraton. Maka akhirnya solusinya adalah ya memberikan ganti rugi yang sesuai dengan satu penjelasan yang manis seperti sekar delimo seperti itu. Dan gong itu kan penutup, Mas. Dan ketika itu sudah diberikan ini akan menutup
gong akan berbunyi dan kemudian rawa-rawa dapat ditutup. Nah itu artinya warga Solo kemudian sayuk rukun karena sudah mendapat ganti rugi yang sesuai untuk bangun keraton ini, seperti itu. Ya, ya. Ya, jadi simbolis di budaya Jawa ini sebenarnya plus minus ya sebenarnya ya. Ketika kita sudah berhadapan di zaman sekarang ini, maka sebenarnya simbol-simbol ini harus perlu diungkap gitu, agar orang mengetahui sebenarnya adiluhungnya simbol-simbol dengan cara apa sanepan dan lain sebagainya ini sangat agung sekali karena tidak melok atau apa ya transparan ceto welo-welo begitu tidak. Dan ini satu hal yang bagus, tapi ada baiknya kita akan bincangkan lagi namun setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Tempo Dulu pagi hari ini. Dan pagi hari ini kalau tadi kita hanya bersama Mas Dhani Saptoni, namun kali ini di bagian riset sudah hadir karena kejebak banjir. Ya, ada beliau Mas Fauzi. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas. Tambah gede ini. Ya. Walaupun tadi harus mengarungi banjir. Banjir. Ya, itulah mungkin ini banjir yang masih apa ya? Tapi apapun yang namanya banjir ya tetap banyak orang yang bisa dikatakan terdampak begitu. Karena di tahun 66 juga ya harinya Rabu kalau nggak salah itu banjir besar di kota Solo sudah luar biasa. Tapi sekarang ini merata meskipun tidak segede dulu, separah yang dulu. Tapi ini pun juga memberikan dampak yang tidak mengenakan untuk kanan kiri. Ya, Mas Fauzi ini terkait dengan Ateging Kutha Solo. Karena tadi sudah setengah jam beliau. Ini bagaimana kita bisa mencari nilai-nilai di Ateging Kutha Solo dan bagaimana sebenarnya untuk nama tadi sudah disampaikan oleh beliau Mas Dhani. Nah, terkait dengan kota Solo yang sekarang ini mungkin ada bagian-bagian sejarah yang sudah hilang terkadang. Nah itu bagaimana Mas Fauzi? Oke. Jadi tentang Ateging Surakarta ya, Ateging. Kalau tadi mungkin Mas Dhani juga sedikit banyak sudah menjelaskan tentang bagaimana berdirinya negara ibu kota Mataram yang terakhir ini dari kata Sura ke Surakarta. Jadi kadang yang tidak dipahami dari mungkin publik ya ketika membaca Ateging Kutha Solo. Padahal kalau kita membaca literatur sebenarnya namanya Solo itu sudah jauh sebelum Mataram ada pun Solo sudah ada, entitas Solo itu sudah ada. Nah, ketika dipahami tentang Ateging Kutha Solo yaitu artinya adalah berdirinya kota Solo. Padahal ketika acara Februari ini dilaksanakan itu artinya adalah dalam rangka memperingati perpindahan ibu kota dari Kartasura ke Surakarta. Jadi untuk secara usia sebenarnya lebih dari 200 tahun itu. Karena memang sebelum berdirinya Mataram pun desa Solo itu sudah ada. Tadi sedikit banyak juga sudah dijelaskan oleh Mas Dhani. Kemudian dari tim riset memandangnya lebih kepada ini Mas. Jadi ada sebuah pola yang sama. Jadi antara perpindahan sebelumnya dari Kartosuro juga pindah Jadi dulu di Pleret, kemudian ke Kartosuro. Kartosuro pindah ke desa Solo yang jadi Surakarta Diningrat. Ada sebuah pola-pola yang sama antara perpindahan dua kali perpindahan ibu kota tersebut. Seperti dalam pemilihan tempat, seperti dari Pleret ke Kartosuro itu juga setidaknya ada tiga kriteria dan 3 tempat yang bakal dijadikan ibu kota yang baru. Ada Wonokerto, ada Logender, ada yang satu lagi Tingkir.
Jadi 3 tempat ini yang bakal menjadi ibu kota. Kemudian terpilihlah satu tempat namanya Wonokerto yang jadi Kartosuro. Kemudian dari Kartosuro itu berpindah ke Solo, itu juga ada kriteria-kriteria yang hampir sama, parameternya juga sama. Ada 3 tempat, ada Sonosewu, ada Talawangnya, ada Desa Solo itu sendiri. Dan mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Nah, Desa Solo sebenarnya secara tempat itu kurang begitu ini ya, efektif, karena memang tempatnya banjir. Nah, sampai saat ini kita juga merasakan banjirnya seperti apa. Ketika Bengawan Semanggi, Bengawan Solo meluap selalu masuk ke kota. Maka di era-era awal ketika perpindahan ibu kota dari Desa Kartosuro ke Desa Solo itu sudah diwanti-wanti bahwa tempat ini tempatnya rendah. Maka nilai yang kita ambil di sini adalah bagaimana para pendahulu kita ini sudah memberikan gambaran bagaimana memilih ibu kota yang bagus seperti apa. Kemudian ketika kita menentukan satu tempat Desa Solo ini menjadi ibu kota, maka apa yang harus dilakukan yaitu menanggulangi hal-hal yang bisa berdampak pada masyarakat. Maka seperti eranya Pakubuwono ke-10 ya Mas ya, bikin tanggul dari selatan sampai ke arah timur di kota Solo. Walaupun pada akhirnya juga air tetap masuk, tapi setidaknya dari para pemimpin ini sudah bisa mewanti-wanti hal-hal yang akan terjadi ketika ibu kota ini berpindah di tempat tersebut. Nah, saat ini kan Indonesia juga insya Allah ya rencana kan berpindah ke Kalimantan ya ibu kotanya, dari Jakarta ke Kalimantan. Tentu saja pemerintah bisa mengambil nilai di sini bahwa bukan semata-mata hanya berpindah saja, tetapi nilai-nilai yang harus diambil ketika ibu kota berpindah ini untuk salah satunya untuk merawat ekosistem yang ada di wilayah ibu kota yang baru ini seperti apa itu juga harus diambil, ya diperhitungkan juga. Kemudian hal-hal negatif, dampak-dampak yang terjadi ketika ibu kota ini berpindah ke situ itu juga harus diutamakan. Bagaimana kita meminimalisir perubahan tempat ketika ibu kota berpindah ke sana. Dan itu berkelanjutan, tidak bisa langsung diamanahkan pada satu pemimpin yang menjabat saat itu, tapi terus sampai ke berikutnya seperti itu. Betul ya. Ya, baik, sudah ada gambaran ya. Tapi memang pemilihan ibu kota kerajaan atau keraton itu mungkin karena sudah turun-temurun ya, semuanya adalah dari kalangan raja. Mereka pasti akan belajar dulu dari buyutnya, yang buyutnya sama juga seperti itu akan ditiru terus begitu. Meskipun saat ini kita pasti akan sudah beda eranya ya, karena juga sudah tidak ada kerajaan lagi, meskipun ini hanya ada kerajaan keraton Kasunanan, Mangkunegaran dan sebagainya, tapi itu pun juga tidak signifikan untuk diaplikasikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Betul. Ya, tadi saya agak sedikit risih, tapi menurut saya ini masukan saja nih. Mas Fauzi menyampaikannya kuto gitu, bukan kuto. Nah, karena di Honocoroko Doto Solo Podo Joyonya mau gobo to itu tonya to, kutonya pakai to gitu. Mungkin lidah zaman sekarang. Iya, anehnya itu banyak sekali anak muda yang seperti itu, yang mestinya TH di sana diucapkannya T gitu ya. Betul. Terus kemudian ada ya Logender. Soalnya ada pateh Logender. Zaman dulu ada pateh Logender di era Majapahit. Nah, ini saya nggak ngerti apakah Logender apa itu sama dengan Logender apa gitu. Saya nggak ngerti juga. Logender itu kalau nggak salah ya tempatnya sekarang di daerah Gerobokan di daerah utara Sragen. Memang itu bacanya Logender gitu. Ada yang Logender, ada yang Lohgender, ada yang jadi memang kalau Patih memang benar Mas, itu era Patih di era Logender Majapahit. memang ada ya. Ya, saya hanya nyocokkan saja apakah mungkin jadi maksud Logender tapi Mas Sano bacanya Logender atau saya justru yang salah gitu. Tapi ada baiknya nanti kalaupun ada dua-duanya juga nggak masalah gitu. Dua-duanya. Ya, mungkin Mas Dani bisa sampaikan karena ada PPT yang bisa kita share di layar kaca. Ya. Nah, tentang latar belakang kepindahan Keraton Kartosuro itu ke Surakarta sebenarnya kan
ada dua penyebab. Satu seperti kita ketahui tentang efek dari geger pecinan dari Batavia merembet masuk ke pedalaman Jawa dan kemudian juga berimbas ke Kartasura ketika Laskar Tionghoa dibantu dengan orang-orang Mataram masuk menyerbu keraton. Nah, tapi di fase ini di beberapa tulisan disebutkan keraton memang mengalami kerusakan, tapi di bangunan-bangunan bukan bangunan inti seperti itu. Beberapa bangunan inti ada, tapi tidak seberapa karena kemudian keraton dipakai untuk bertahta Sunan yang baru yaitu Sunan Kuning. Ketika Sinuwun Pakubono II melarikan diri ke Ponorogo. Nah, kerusakan terparah adalah ketika di era Cokroningrat. Nah, itu Adipati Cokroningrat ini sebenarnya diperintahkan oleh company dan Pakubono saat itu, Pakubono II, untuk merebut kembali keraton. Tapi ketika misinya sukses, enggan untuk menyerahkan ini. Dia menguasai keraton, juga merampas harta benda keraton, dan makanya kemudian oleh pihak keraton sama company itu dia akan ditangkap. Dan kemudian berhasil melarikan diri waktu itu. Beliau Adipati Cokroningrat ini tertangkap sewaktu akan menyeberang ke Kalimantan. Nah, ini kondisi Keraton Kartosuro benar-benar rusak parah saat itu. Nah, kemudian setelah Pakubono II kembali ke Kartasura dan melihat bahwa ini sudah tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai kedaton meskipun dibangun ulang, maka dengan segala macam perspektif yang kemudian muncul, terutama tentang kondisi stabilitas militer saat itu ya, politik dan ekonomi terutama dipindahkan ke arah lebih timur seperti itu. Nah, sebenarnya dua faktor ini yang menjadi penentu penyebab dari kepindahan keraton dari Kartasura ke Surakarta itu. Dan yang kedua kemudian selanjutnya Mas. Next. Ada beberapa ini yang sering juga dilupakan oleh banyak orang sekarang ketika berbicara tentang sejarah kepindahan keraton, adanya beberapa utusan yang diberi titah oleh Pakubono II untuk mencari lokasi keraton. Sebenarnya ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu utusan ini dari Patih Jawi dan Patih Lebet, Adipati Pringgoloyo dan juga Sindurjo seperti itu. Juga ada Mayor Hogendrov. Yang kedua, kemudian ketika lokasi keraton 3 titik seperti disebut Mas Oji tadi, Sonosewu, Kadipolo atau Tolowangi dan kemudian Desa Solo itu sudah ditentukan, rombongan kedua ini lebih kepada abdi dalam Suronoto, ada Mas Penghulu Fakih Ibrahim seperti itu dan sebagainya itu. Lalu setelah ini clear, utusan ketiga yaitu para pujangga. Ini ada Pangeran Wijil, seperti kita ketahui Pangeran Wijil ini adalah keturunan dari Sunan Kalijogo. Lalu kemudian ada Pujangga Yosodipuro. Nah, kita mengetahui cerita-cerita tentang kepindahan keraton ini dari dua orang ini karena beliau menuliskan seperti itu. Nah, ini para utusan-utusan yang banyak berperan kemudian untuk kepindahan keraton. Lalu next, ini lokasi keraton itu ada Desa Sonosewu. Sonosewu dari mana ya? Sonosewu itu sekarang masuk Mojolaban dan terutama Gadingan, Mas. Karena waktu itu diceritakan sebelah timur Bengawan berarti ya? Ya, pada waktu era Perang Mangkubumi diceritakan Pangeran Mangkubumi atau kemudian Hamengkubuwono I itu waktu beliau akan menyerang Keraton Surakarta, beliau berdiri di sekarang Demangan Sangkrah itu. Beliau berdiri di situ dan melihat ke timur ke arah Desa Sonosewu. Nah, di Babad Giyanti itu dituliskan Desa Sonosewu ingkang rumiyin badhe dipun adegi keraton seperti itu. Nah, ini letaknya lebih ke daerah Gadingan sekarang. Lalu kemudian Kadipolo ya kita tahu di dekat Sewedari itu.
Nah, Desa Solo kemudian ini. Nah, Desa Solo ini sebenarnya memiliki satu sejarah panjang juga. Solo yang versi kepindahan keraton adalah Solo di area dekat keraton. Tunglumbu ya. Ya, tapi Ki Gede Solo itu kan ada 3 Mas. Ki Gede Solo 1, 2, dan 3. Nah 3 ini yang periode perpindahan keraton. Ki Gede Solo 1, 2 ini jauh sebelumnya. Nah ketika masa Ki Gede Solo 1 dan 2 ini, Desa Solo itu ada di sekitar Sangkrah. Kenapa kita menyebutkan seperti itu? Karena kan zaman dulu lurah atau demang seperti itu, kantornya, kelurahannya itu kan ya di rumahnya si pembesar itu. Nah rumah kedua orang ini, Ki Gede Solo 1 dan 2 ini ada di daerah Sangkrah. Kemudian di era Ki Gede Solo 3 lebih ke barat, yang sekarang dipakai untuk Siti Hinggil Keraton Kasunanan. Maka di situ ada satu petilasan seperti itu yang orang menduga itu makam, tapi sebenarnya itu bekas rumahnya Ki Gede Solo 3 seperti itu. Dan itu oleh keraton diuri-uri karena sesuai dengan kontur arsitektur keraton, itu menjadi satu tempat yang dihormati. Di situ diletakkan posisi Siti Hinggil seperti itu. Nah kemudian simbol-simbol budaya yang menyertai seperti saya sampaikan di depan tadi, ada syarat-syarat apa yang diajukan untuk pembangunan keraton seperti itu. Juga terutama tentang sikap kemanusiaan yang adil dan beradab itu tadi ya Mas ya, tentang ganti rugi, tentang minimnya sikap arogansi dari pembesar keraton saat itu untuk membebaskan lahan di sekitar Desa Solo seperti itu. Nah ini sangat penting dan sangat kontekstual dengan kondisi sekarang sebenarnya, dan ini masih bisa diterapkan. Nah kemudian next ini ada satu petikan dari Serat Babat Giyanti juga tentang proses kepindahan keraton dari Kartosuro ke Surakarta. Nah ini rombongan dari Kartosuro ini diceritakan oleh Yosodipuro, Pujangga Yosodipuro itu dengan sangat indah dan sangat detail bahwa saat itu rombongan sangat panjang, dan ditulis juga ini ada waktu peristiwa itu terjadi dengan sengkalan Komboling Pudya Kapiarsing ing Noto, Kapiarsi ing Noto. Nah ini kesadaran sejarah orang-orang Jawa itu lewat sengkalan seperti ini. Jadi sengkalan itu bukan hanya sebuah kata-kata tidak bermakna. Iya, kata-kata yang seolah-olah sastra gitu, tapi itu adalah bentuk kesadaran sejarah. Di situ ada monumental ada gitu. Angka sebenarnya. Lalu yang next terakhir adalah penetapan nama Surakarta. Nah ini yang kemudian menjadi versi-versi untuk menetapkan hari jadi itu tadi. Seperti saya sampaikan, apakah kirapnya, apakah deklarasinya, ataukah pada waktu masuk keraton, seperti itu. Nah ini di Babat Giyanti dituliskan bahwa sejak Sinuhun Pakubuwono II di Bangsal Pangrawit, beliau bertitah bahwa sejak saat itu Desa Solo berganti nama menjadi Surakarta Hadiningrat. Seperti itu Mas. Ya. Ya tadi ada juga sebelumnya ada Kartowani. Itu. Ya Kartowani untuk menyesuaikan metrum tembang itu. Tapi memang itu kalau bermakna di Jawa ya jadi Kartosuro. Suro itu wani. Gitu. Iya. Tapi kan kalau di tembang itu guru lagunya ya memang harus maka dia jadinya Kartowani. Dan itu memang menjadikan kaya kata-kata atau kosakata di di kata-kata Jawa itu, bahasa Jawa ini. Ya. Dan mungkin terakhir bisa sampaikan oleh Mas Fauzi ini, dengan Adeging Kutha Solo, nilai apa yang bisa kita dapatkan di sini? Jadi dari khususnya di bidang riset Mas, kita bagaimana aktualisasikan masa-masa yang terjadi di era-era lalu itu, nilai-nilainya kita sampaikan kepada teman-teman. Kalau dari kami, Poro Konco Solo Sosirit, biasanya kita sampaikan yang kejadian sejarah itu ada nilai-nilai
baik itu positif ataupun negatif. Maka dari kita sebagai generasi muda harusnya mengambil positifnya agar bisa terus. Salah satunya bagaimana Boyong Kedaton ini, kami melihat nilai kebersamaan. Tadi Mas Dhani menjelaskan bagaimana raja itu ada nilai kemanusiaan. Bukan sekedar raja yang berpindah menempati tempat yang baru kemudian langsung didirikan kedaton, itu tidak ada itu. Arogansi ya. Betul. Ada ganti, kalau saya bahasanya ganti untung Mas, karena memang nilainya lebih dari apa yang menjadi harga tanah pada waktu itu. Makanya seorang raja itu mengangkat nilai kemanusiaannya di situ, bagaimana mengganti untung tanah tersebut agar kemudian menjadi ibu kota yang baru. Kemudian nilai yang lain adalah nilai kebersamaan. Boyong Kedaton, kita kalau melihat secara tekstual ya ada Mayor Hogendorf, ada para tentara, baik itu tingkat atas sampai bawah semua berjalan bersama-sama. Walaupun ada yang di depan, di tengah, di belakang, tapi berjalan beriringan bersama-sama pada waktu itu. Kemudian ada juga kisah kebersamaan bagaimana seorang Pangeran Mangkubumi yang membersamai Sinuhun Pakubono yang kedua. Walaupun pada akhirnya mereka berdua tidak ada titik kesepakatan. Kemudian setelah masih juga di bulan Februari Mas, perjanjian Giyanti itu membelah antara Surakarta dengan Yogyakarta. Tapi walaupun secara tekstual itu terpisah, tapi esensinya adalah bersama. Kalau mungkin kita sama-sama tidak datang ke Keraton Jogja, ada seperti yang tadi Mas Dhani jelaskan, ada Sengkalan ya, ada namanya Dwi Naga Rasa Tunggal itu. Atau kalau kemarin kita berkunjung ke sana ketika Jumeneng 30 tahun ya Mas ya, kita diundang ke Jogja, itu dijelaskan Dwi Nagara Satunggal, dua negara yang sebenarnya tunggal. Jadi nilai kebersamaan yang kita ambil di situ adalah walaupun secara praktek kita berpisah, kita berbeda, tetapi esensinya adalah kita bersama. Jadi nilai-nilai kebersamaan itu yang harus terus kita rawat, khususnya kita sebagai generasi muda gitu Mas. Ya. Baik, terima kasih Mas Fauzi, Mas Dhani atas informasi yang diberikan terkait dengan hal ini, meskipun juga di sana ada satu keinginan kebersamaan itu selalu terjadi. Bahkan di nama-nama tempat pun di sana ada gajah, di sini ada gajahan, kauman, di sini juga ada kauman. Nama-nama yang sama banyak terjadi seperti itu. Hanya terkadang ketika itu dimunculkan egonya masing-masing, maka jadi perang begitu. Dan itu memang akan dilakukan orang-orang yang pingin tidak ada kerukunan. Begitu. Padahal banyak samanya. Betul. Ini harus waspada generasi sekarang ini terkait dengan hal-hal seperti ini ya. Terima kasih Mas Dhani, Mas Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Tempo Dulu pagi hari ini yang menyampaikan tentang Ateking Kutha Solo. Semoga saja Anda bisa mengambil ilmu atau nilai yang kita dapatkan dari materi yang sekarang ini disampaikan. Saya Rudi Ervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.